Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Aryani Agustina dengan NIM 2024 143159. Aku dari program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas PGRI Palembang. Nah, di sini aku akan berbicara mengenai psikologi pendidikan dengan studi kasus gangguan perilaku di sekolah dasar atau yang biasa disebut dengan conduct disorder. Nah, yang pertama, apa sih psikologi pendidikan itu? Nah, psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses belajar, perilaku, dan perkembangan individu dalam konteks pendidikan, baik di lingkungan sekolah, SD, SMP, atau di kuliah deh. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu bagaimana memahami orang belajar dan bagaimana proses belajar dapat ditingkatkan melalui penerapan prinsip-prinsip psikologis. Nah, apa sih tujuan dari wawancara tersebut tuh? Tujuannya ialah untuk memahami secara mendalam penyebab, bentuk, dan dampak perilaku bermasalah yang ditunjukkan kepada si anak, serta menentukan langkah intervensi atau penanganan yang tepat. Nah, apa sih faktor-faktornya? Yang pertama itu ada faktor internal, yaitu dari dalam diri si anak. Yang kedua ada faktor keluarga, ada pola asuh orang tua atau kondisi keluarga. Yang ketiga ada faktor sekolah, ada hubungan dengan guru, lingkungan kelas, atau peraturan yang tidak konsisten. Atau bisa jadi dengan faktor lingkungan dan lingkungan sosial dan media. Nah, dampak penyebab gangguan perilaku tuh apa? Nah, yang pertama itu ada dampak akademik. Prestasi akademik anak jadi rendah, sering tidak mengerjakan tugas, atau biasa mendapat hukuman, dikeluarkan dari kelas, atau bahkan skors. Yang kedua ada dampak bagi teman sebaya. Jadi teman sebayanya itu jadi takut, tidak nyaman karena terintimidasi. Atau anak bisa meniru perilaku negatif tersebut. Yang ketiga ada dampak bagi lingkungan sekolah. Suasana belajarnya itu jadi tidak kondusif, guru kesulitan mengelola kelas karena gangguan perilaku si anak tersebut. Yang keempat, dampak bagi keluarga. Orang tua merasa malu, stres, dan frustasi menghadapi si anak. Terus yang kedua, hubungan dalam keluarga menjadi tegang. Kadang terjadi saling menyalahkan antara orang tua dan sekolah. Nah, dari situ saya akan mewawancarai salah satu anak sekolah dasar kelas 4 SD yang mengalami gangguan perilaku. Oke teman-teman, sekarang kita bersama adik Syafira. Gimana sih dek kalau kamu lagi di sekolah tuh, kamu tuh kalau di sekolah kamu senangnya ngapain? Belajar apa? Jadi oka. Nah, pernah nggak sih dek kamu waktu di sekolah kayak sedih gitu? Pernah nggak? Pernah. Kenapa berapa itu? Dipukul teman. Terus kalau kamu dipukul teman, kamu tuh rasanya gimana?
kesel. Terus kalau kamu kesel kayak gitu, kamu pengen nggak sih kayak memulihinya kembali supaya baikan lagi? Mau nggak? Nggak mau. Terus kalau kamu di rumah gitu, kamu biasanya ceritanya ke siapa? Ke ibu. Terus kalau kamu di sekolah lagi berantem, habis itu kamu pernah nggak sih melapor ke guru gitu? Nggak pernah. Jarang ya. Terus biasanya gurunya ngapain? Marahin mereka. Oke teman-teman, setelah dari video tadi kita akan mengkaitkan dengan materi psikologi pendidikan. Oke teman-teman, di sini kita akan mengkaitkan dengan materi psikologi pendidikan. Yang pertama itu keterkaitan konseptual. Psikologi pendidikan mempelajari bagaimana proses belajar, perkembangan, dan perilaku anak di lingkungan pendidikan. Sementara itu, gangguan perilaku merupakan salah satu masalah psikologis yang dapat menghambat keberhasilan belajar dan perkembangan anak di sekolah. Artinya, gangguan perilaku bukan hanya masalah kenakalan, tapi mencerminkan adanya hambatan psikologis dalam penyesuaian diri anak terhadap lingkungan belajar. Yang kedua, bentuk keterkaitan antara gangguan perilaku dan psikologi pendidikan. Poin A, terhadap proses belajar. Anak dengan gangguan perilaku sering tidak fokus, mudah bosan, atau tidak mau mengikuti aturan kelas. Secara psikologis, ini mempengaruhi motivasi belajar, disiplin diri, dan prestasi akademik. Dalam psikologi pendidikan, hal ini dipandang sebagai gangguan pada fungsi kognitif dan afektif anak. Poin B, terhadap perkembangan sosial emosional. Sekolah dasar adalah masa penting untuk belajar bekerja sama, empati, dan pengendalian diri. Anak dengan perilaku agresif, menarik diri, atau suka menentang mengalami kesulitan dalam penyesuaian sosial. Psikologi pendidikan menilai ini sebagai gangguan pada tugas perkembangan sosial di usia sekolah. Poin C, terhadap lingkungan belajar. Gangguan perilaku dapat membuat suasana kelas tidak kondusif. Guru kesulitan menerapkan strategi pembelajaran efektif. Secara psikologis pendidikan, ini mempengaruhi iklim belajar dan motivasi siswa lain. Poin D, terhadap peran guru dan sekolah. Guru perlu memiliki pemahaman psikologis agar tidak hanya menghukum, tetapi memahami penyebab perilaku anak. Psikologi pendidikan menekankan peran guru sebagai pendidik sekaligus fasilitator perkembangan emosional anak. Keterkaitan yang ketiga, dampak terhadap tujuan pendidikan dasar. Tujuan pendidikan dasar bukan hanya mencerdaskan, tetapi membentuk karakter dan kepribadian anak. Jika gangguan perilaku tidak ditangani, maka yang pertama, tujuan pembentukan disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama sulit tercapai. Anak gagal mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting bagi keberhasilan di masa depan. Baik, itu saja yang aku sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan kata.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.